Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang elemen dan struktur teori akuntansi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Handika Ahmad Al-Fatih dengan NIM akhir 172. Saya sendiri Muhammad Firzi Mujadi dengan NIM akhir 186. Kemudian ada Naufal Adam Fauzi dengan NIM akhir 190. Dan yang terakhir ada Nuril Akiluna Alif dengan NIM akhir 198. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemikiran mengenai teori. Unsur-unsur dalam teori adalah konsep, dalil, dan hipotesis yang saling berhubungan dalam struktur sistematis yang memungkinkan diberikannya penjelasan dan prediksi. Hubungan yang sistematis dari hipotesis yang saling berhubungan diperoleh melalui formalisasi suatu teori, yaitu dengan menggunakan sistem bahasa formal yang telah diaksiomasi dan diartikan dengan tepat. Selanjutnya, struktur dan fungsi dari teori adalah untuk memenuhi kebutuhan disiplin tertentu. Seth dan John telah mengklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama fungsi deskriptif, di mana memberikan penjelasan terbaik atas fenomena dan kekuatan-kekuatan yang mendasarinya. Yang kedua, fungsi pembatasan, mencakup pemilihan suatu kumpulan peristiwa favorit yang harus menjelaskan dan memberikan suatu arti atas abstraksi yang diformulasikan dalam tahapan deskriptif tertentu. Yang ketiga, fungsi generatif, kemampuan untuk menghasilkan suatu hipotesis yang dapat diuji, yang merupakan tujuan utama dari suatu teori, atau untuk memberikan prasangka, pemikiran, dan ide-ide yang menjadi dasar pengembangan suatu hipotesis. Yang keempat, fungsi integratif, kemampuan untuk menyajikan secara koheren dan konsisten integrasi dari berbagai konsep dan hubungan dalam suatu teori. Ya, saya akan menjelaskan pemikiran mengenai konsep. Jadi konsep ini secara fundamental adalah sesuatu yang penting, baik dalam akuntansi maupun ilmu-ilmu yang lain. Pengetahuan ilmiah adalah sepenuhnya konseptual, terdiri atas sistem-sistem konsep yang saling berhubungan dengan cara yang berbeda. Konsep adalah unit utama dari suatu teori. Dan pembuatan yang baik mengandung artian pembentukan konsep yang baik. Jadi jenis konsep ini meliputi yang pertama, konsep observasional adalah konsep yang memiliki karakteristik objek tertentu yang dapat diobservasi secara langsung. Yang kedua, konsep teoritis adalah konsep yang memainkan peranan khusus dan terkandung dalam suatu teori tertentu. Dan yang terakhir, konsep disposisi, yaitu konsep yang mengacu pada suatu kecenderungan untuk menunjukkan reaksi-reaksi yang spesifik menurut kondisi-kondisi tertentu yang dapat ditetapkan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran hipotesis dalam akuntansi. Hipotesis adalah dalil yang dapat diuji secara empiris dan diperbarui berdasarkan pengetahuan baru. Akuntansi itu memiliki subjek empiris yang melibatkan keteraturan dan generalisasi. Konfirmasi hipotesis itu bertujuan untuk memastikan apakah hipotesis dapat menggambarkan dunia nyata. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dua cara menguji hipotesis. Hipotesis itu yang pertama dapat dikonfirmasikan apabila hipotesis terbukti benar secara empiris dan mampu menggambarkan dunia nyata secara akurat. Contohnya, jika harga bahan baku naik, maka biaya produksi meningkat. Hipotesis itu juga dapat disanggah apabila hipotesis terbukti salah karena tidak sesuai dengan realitas dan gagal menggambarkan dunia nyata secara akurat. Contohnya, semua perusahaan yang menerapkan sistem akuntansi X pasti memperoleh laba tinggi. Selanjutnya ada hipotesis statistik dan tendensius, yaitu hipotesis yang tidak dapat disanggah atau dikonfirmasi. Hipotesis statistik dan tendensius itu berdasarkan data statistik dengan variabel yang kompleks. Contohnya, kenaikan harga saham ditentukan oleh banyak faktor ekonomi dan psikologis. Baik, yang selanjutnya yaitu adalah konteks penemuan. Nah, sebelum sebuah penemuan itu bisa dibenarkan, ada beberapa proses penting yang emang itu harus dilalui. Secara umum, ada 4 cara ya yang sering digunakan dalam menemukan suatu generalisasi. Yang pertama itu dari mimpi. Kenapa mimpi? Karena sebuah mimpi itu bisa menjadi salah satu jalan dalam menemukan sesuatu yang penting ya bagi ilmu pengetahuan, karena terkadang di bawah alam sadar kita itu kita mengetahui sesuatu dan itu bisa menjadi sebuah apa ya sebuah patokan untuk
menemukan sesuatu yang penting ya untuk ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman langsung. Nah, biasanya peneliti itu menguraikan prosedur penemuannya berdasarkan apa yang dilihat dan juga dirasakan oleh diri sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah dengan pendekatan deduktif, dengan mencari kesimpulan yang logis dari teori atau dalil yang sudah ada. Nah, dalam akuntansi, pendekatan ini itu dapat dilakukan dengan menentukan tujuan dari laporan keuangan, kemudian memilih dalil-dalil akuntansi yang relevan, menggambarkan prinsip-prinsip akuntansi, dan menemukan teknik akuntansi yang baru. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hasil observasi dan pengukuran yang dilakukan. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan cara mencatat semua hasil observasi, kemudian menganalisis dan mengelompokkan data untuk menemukan pola yang berulang. Nah, dari pola yang berulang itu akan dibentuk sebuah generalisasi atau prinsip berdasarkan pola yang ditemukan. Nah, meskipun pendekatan deduktif yang sebelumnya itu membantu dalam membuat usulan dan juga formula, tetap perlu diuji dengan pendekatan induktif agar lebih akurat dengan menggabungkan teori dan juga pengalaman nyata. Sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan atau masih belum dapat dipahami. Kami minta maaf dan terima kasih.